Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan live event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dan saat ini kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan Mas Burhan. Mas, tadi kita membahas terkait dengan keberlanjutan. Kalau kita lihat juga, kita flashback ke belakang, Presiden Prabowo sudah memanggil beberapa calon menterinya dan ini didominasi dari kabinetnya Presiden Jokowi. Ini apa artinya akan keberlanjutan? Tapi tentunya keberlanjutan ini perlu dengan reformasi agar menjadi lebih baik dong kebijakan-kebijakan ke depannya. Iya, pertama tidak mengherankan ya karena Pak Prabowo maju dengan narasi keberlanjutan. Dan kebetulan koalisi pendukung Pak Jokowi itu sebagian besar juga mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Makanya nama-nama menteri yang berasal dari partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu juga masuk kembali di daftar audisi pemerintahan Pak Prabowo ya. Mulai dari AHY, kemudian Zulkifli Hasan, ya, termasuk juga Muhaimin Iskandar, ya, meskipun beliau bukan menteri Pak Jokowi, tetapi kita tahu partainya menjadi pendukung Pak Jokowi. Tetapi yang menurut saya cukup melegakan, terutama buat dunia pasar adalah nama-nama yang dianggap market friendly, seperti Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, itu dipanggil lagi, ya. Kemudian dikolaborasikan dengan menteri-menteri yang punya backup politik kuat. Ya. Misalnya kita tahu orang seperti bukan menteri tetapi wamen ya Pak Tommy Ciwandono, beliau adalah bendahara Gerindra ya sebelum dipilih sebagai Wamenkyu ya, itu juga dipanggil. Jadi ada semacam kolaborasi antara menteri yang berasal dari partai politik dengan profesional. Meskipun ya kalau buat saya masih menunggu lebih banyak lagi menteri dari kalangan profesional murni, bukan berarti saya anti partai, tetapi kalau yang berasal dari partai politik itu sedikit banyak kan ada konflik of interest. Dan itu yang menjelaskan misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi itu umumnya yang tersangkut adalah menteri yang punya afiliasi partai. Tetapi yang kalangan profesional non partai itu menurut saya masih kurang. Ini supaya lagi-lagi membantu Pak Prabowo, karena kalau misalnya sudah masuk ke dalam ya, itu kan ada banyak tarikan-tarikan. Pak Prabowo sendiri mengatakan jangan mencari uang di APBN. Tetapi lagi-lagi kalau akomodasi politiknya terlalu besar, itu kan sama saja membuka pintu ke arah sana kan. Dan tapi poin Jessica betul gitu ya, apa yang baik dari Presiden Jokowi lanjutkan di Presiden Prabowo, apa yang kurang perbaiki ya. Dan menurut saya itu satu gesture yang positif untuk menunjukkan bahwa tidak 100% ya Pak Prabowo itu mengeluarkan narasi keberlanjutan karena ada keberlanjutan yang baik ya, tetapi yang negatif ya harus diperbaiki, harus direformasi. Jadi tidak seluruh warisan Pak Jokowi itu di copy paste penuhnya ya. Soal kebebasan demokrasi, soal pemberantasan korupsi itu menurut saya harus diperbaiki di masa Pak Prabowo. Meskipun saya tahu banyak yang masih meragukan gitu ya. Yang paling kelihatan kan misalnya kalau semua partai ditarik ke dalam, otomatis checks and balance kan menjadi berkurang. Tetapi saya bersyukur tadi PD Perjuangan sudah menyatakan tidak gitu ya. Bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Itu sinyal yang positif, membuka ruang buat oposisi dan sekaligus memberi masukan buat pemerintahan Prabowo untuk mendapatkan koreksi dan alternatif kebijakan. Singkat saja Mas Burhan, terakhir sebelum mengakhiri sesi ini, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Andre Rosiade kalau nantinya besok katanya akan diumumkan gitu ya untuk kabinet-kabinetnya, berarti sampai dengan waktu yang sangat tersisa ini masih ada kemungkinankah surprise yang terjadi? Mungkin ada nama yang akan dipasang copot atau diubah-ubah? Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, apakah jadi diumumkan malam ini? Tadi kan ada gala dinner dengan tamu-tamu termasuk dari luar negeri. Dugaan saya paling cepat 1,5 jam. Kalau dimulai pukul 19.00 itu paling cepat selesai jam 8:30. Tetapi biasanya bisa molor kan sampai 2 jam ya. Nah artinya bisa jadi tidak diumumkan malam ini, meskipun menurut saya potensi diumumkan malam ini kalau kita merujuk pada keterangan Andre Rosiade masih besar. Karena Pak Prabowo maunya kan gaspol. Kan? Nah yang kedua, soal portofolio kementeriannya. Ini posturnya apakah seperti yang kita bayangkan, postur raksasa tadi, yang potensial mengidap
kolesterol jahat ya karena terlalu besar dan tambun, jadi kurang lincah, ataukah dikurangi, ya tidak setambun seperti yang selama beberapa hari terakhir ini muncul di atas 44 ya. Yang ketiga, ini ada ketiga, jadi bukan dua ya. Yang ketiga siapa? Nama-nama yang kemarin diundang itu memenuhi portofolio di bidang mana? Karena dalam jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.